Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat itu menjadi saksi syafaat untukmu di akhirat. Like dan subscribe channel ini, karena dukunganmu adalah bagian dari dakwah kebaikan, dan bisa menjadi amal jariah yang tak terputus, insya Allah. Di sebuah lorong waktu yang dibiarkan mati, di tempat sampah kota yang tak pernah disentuh mimpi, berjalanlah seorang wanita tua. Tubuhnya membungkuk seperti batang tua yang dilupakan musim. Di punggungnya menggantung karung besar tambal sulam, menempel erat pada tulang yang menonjol karena usia dan kelaparan. Namanya Maksom. Orang-orang di kampung menyebutnya begitu sejak 2 dekade lalu, tapi tak ada yang benar-benar mengenalnya. Ia tak punya anak, tak punya suami, tak ada keluarga yang mencari, apalagi mencintai. Hidupnya hanya terdiri dari satu siklus berulang. Pagi ia keluar memulung, malam ia tidur di bilik reot yang terbuat dari sengkaratan dan kayu lapuk. Tak ada yang menoleh saat ia lewat. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang merasa ia ada. Dunia menelannya dalam diam. Pagi itu langit berwarna kelabu. Kabut menyelimuti tanah. Seakan-akan Allah sendiri sedang bersedih. Angin berhembus pelan, membawa bau amis dari kali hitam yang mengalir malas di pinggir kota. Di sanalah, di antara bangkai plastik, piring pecah, dan kain pembalut kotor, langkah Maksom terhenti. Sesuatu bergerak di balik sisa nasi basi dan potongan kayu lapuk. Maksom mendekat, matanya yang keruh memicing, mencoba menembus kabut dan kotoran. Lalu, seperti bisikan yang datang dari tempat jauh, ia melihatnya. Seekor anak burung, terlentang, gemetar. Tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil, bulunya basah dan kotor, namun di sela-sela lumpur itu, bersinar warna emas. Maksom berlutut, dengan napas terengah. Ia menyentuh makhluk kecil itu dengan tangan kasarnya yang penuh kapalan. Burung itu membuka matanya, mata yang sangat berbeda. Tidak seperti burung biasa. Ada luka di sana. Ada ketakutan, tapi juga ada harapan kecil, seolah berkata, "Tolong jangan tinggalkan aku." Tanpa pikir panjang, Maksom membuka karungnya. Ia keluarkan sehelai kain sobek berwarna kelabu, lalu membungkus burung itu perlahan. Ia tahu, jika ditinggalkan di situ, burung itu akan mati dalam waktu kurang dari 1 jam. Bukan hanya karena luka, tapi karena dingin, kesepian, dan gigitan waktu. Maksom memeluk burung itu di dadanya, seakan sedang menggenggam harta terakhirnya. Ia tak tahu jenisnya, ia tak tahu nilainya. Tapi yang ia tahu, ada makhluk lemah yang butuh pertolongan, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa dibutuhkan. Langkahnya menjadi lebih ringan saat ia berjalan pulang ke gubuknya. Jalan yang biasanya seperti menelan tubuhnya, kini terasa seakan mendukungnya. Ia menyusuri ganggang sempit, menghindari anak-anak yang melempar batu sambil tertawa, menghindari ibu-ibu yang menutup hidung saat ia lewat. Setibanya di gubuk, ia menyelipkan burung kecil itu di atas kasur jerami bekas karung terigu. Ia mencari air bersih, yang hanya ia simpan untuk minum, dan dengan hati-hati ia teteskan ke paruh burung itu. Lalu, dengan sendok kecil, ia suapkan bubur sisa semalam yang telah ia hangatkan di tungku arang. Malam itu, Maksom tidak tidur. Ia duduk di sudut gubuknya, memandang burung itu, memperhatikan napasnya yang naik turun dengan pelan. Sesekali, burung itu menggeliat. Sayapnya sedikit bergerak. Tanda bahwa hidup belum benar-benar meninggalkannya. Hari berganti, dan Maksom mulai memberi nama pada burung itu, Cahaya. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena warna bulunya yang keemasan saat terkena cahaya matahari pagi, atau mungkin karena sejak kehadiran burung itu, ada sesuatu yang menyala kembali di hatinya yang hampir padam. Namun dunia tidak tinggal diam. 3 hari setelah burung itu ditemukan, kejadian aneh mulai terjadi. Saat Maksom sedang memulung di tempat biasa, ia merasakan tatapan. Bukan 1, bukan 2, tapi lebih. Seperti mata-mata tak kasat yang mengawasi setiap langkahnya. Saat ia menoleh, hanya ada jalan kosong.
Tapi degup jantungnya tak bisa berbohong. Ada yang salah. Malamnya, suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Lalu sunyi. Lalu suara gesekan di dinding sengnya, seperti kuku mencakar pelan. Maxom membekap mulutnya agar tak berteriak. Cahaya terbangun, dan dengan lemah mengepakkan sayapnya yang belum pulih. Keesokan harinya, saat Maxom pulang dari pasar untuk mencari sisa sayuran, ia mendapati gubuknya porak-poranda. Karungnya diacak-acak, kayu penyangga runtuh, dan di lantai bambunya, tepat di bawah tempat cahaya tidur, tergeletak benda logam kecil, panjang, berwarna hitam mengkilap. Sebuah peluru. Maxom mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ia pernah melihat benda seperti ini. Saat penggusuran kampung sebelah, para preman bayaran dan orang-orang berseragam hitam mengangkat senjata dan menembak ke udara. Orang-orang berlarian. Darah tumpah. Ia tahu jenis peluru ini. Dan jika ada peluru seperti itu di rumahnya, itu artinya bukan hanya dirinya yang sedang diawasi, tapi diincar. Maxom mendekap cahaya yang kini mulai bisa berdiri. Burung itu menempel di dadanya, seolah tahu bahwa bahaya sedang datang. Matanya yang tajam menatap pintu gubuk yang bergoyang pelan ditiup angin. Maxom mengelus kepala cahaya dengan jari kasarnya. "Aku gak akan biarin siapapun ambil kau lagi, nak," bisiknya pelan. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar samar. Tapi yang tak terlihat adalah mobil hitam tanpa plat nomor yang berhenti diam di ujung gang. Di dalamnya, dua pria berkacamata gelap saling menatap. Di tangannya, foto burung yang sama, dan wajah Maxom. Cerita baru saja dimulai. Dan Maxom baru saja menyentuh sesuatu yang membuat hidupnya berubah selamanya. Gubuk itu kini tak lagi sekadar tempat berteduh dari hujan dan malam. Ia menjadi tempat perlindungan bagi dua makhluk yang sama-sama rapuh. Maxom dan seekor elang emas kecil yang belum bisa terbang jauh, tapi sayapnya membawa beban dunia. Pagi keempat setelah pertemuan mereka, Maxom terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang berbeda di udara. Sunyi yang ia kenal sejak lama, kini terasa seperti jebakan. Seperti mata pisau yang menunggu waktu untuk menusuk dari belakang. Cahaya masih tertidur. Tubuhnya sudah lebih hangat. Luka-lukanya mulai sembuh, dan mata kecilnya tampak lebih tajam dari hari pertama. Tapi sesuatu di dalam diri burung itu berubah. Ia lebih waspada, lebih sensitif. Ia tahu, dunia di luar sana sedang mencarinya. Saat Maxom menyibak tirai gubuknya, yang hanya terbuat dari kain karung, ia melihat jejak lumpur di tanah. Tapi ini bukan jejak biasa. Ini jejak sepatu. Bukan sandal seperti milik pemulung. Jejak itu besar, berat, dan tertinggal dalam. Ada lebih dari satu. Maxom menoleh ke kiri, ke kanan. Gang masih sepi. Tapi ia tahu, malam tadi, seseorang atau lebih dari satu orang sudah berdiri di depan pintu gubuknya. Ia cepat-cepat menutup pintu. Mengunci dari dalam dengan batang kayu. Ia peluk cahaya yang sudah terbangun dan mulai resah. Burung itu mengeluarkan suara pelan, nyaring, tajam, bukan kicauan biasa, tapi seperti suara peringatan. Maxom tidak bodoh. Meski ia hidup sebagai pemulung, ia punya naluri yang diasah oleh kesepian dan penderitaan. Ia tahu saat bahaya datang. Ia tahu saat langkah harus dipercepat. Dan hari itu, ia memutuskan untuk bersembunyi. Ia ambil kain tebal. Ia ikat cahaya di dalamnya agar tak terlihat. Lalu ia masukkan ke dalam keranjang rotan yang biasa ia pakai untuk memulung kaleng. Tak ada orang yang curiga kalau melihatnya seperti itu. Hanya seorang nenek tua, membawa sampah. Padahal di dalamnya, tersimpan sesuatu yang bisa membangkitkan huru-hara. Maxom keluar dari gubuk dan berjalan cepat menuju pinggiran kota. Ia ingat ada satu tempat, jauh di belakang stasiun lama yang sudah ditinggalkan. Tempat itu dulunya adalah pos jaga kereta barang, kini dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang ke sana. Hanya nyamuk, tikus, dan doa-doa yang tak sampai. Selama perjalanan, Maxom merasa diikuti.
Ia menoleh. Kosong. Ia menyeberang. Tak ada bayangan. Tapi hatinya tak bisa tenang. Ia tahu, sekali saja ia ceroboh, seseorang akan menyambar keranjang itu, dan cahaya akan lenyap. Setibanya di pos jaga tua, ia masuk lewat jendela yang pecah. Dindingnya lembab, bau jamur, atapnya bocor. Tapi tempat itu cukup aman untuk sembunyi. Ia letakkan keranjang, membuka kain, dan cahaya mengangkat kepalanya. Seperti tahu bahwa tempat itu bukan sekadar pelarian, tapi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Maxom duduk di lantai. Ia sandarkan tubuh lelahnya ke dinding. Ia pandangi cahaya yang mulai berdiri, mengepakkan sayap dengan lebih percaya diri. Dan saat cahaya mentari masuk dari sela-sela atap, bulu-bulunya berkilau seperti emas cair. Maxom meneteskan air mata. Bukan karena kagum, tapi karena takut. Ia sadar, burung ini bukan burung biasa. Ia bukan sekadar elang. Ia adalah makhluk langka yang mungkin jadi rebutan. Ia bisa membawa harapan, tapi juga kehancuran. Dan Maxom hanya seorang pemulung. Apa yang bisa ia lakukan saat dunia mulai mencarinya? Di sisi lain kota, di sebuah ruang tertutup dengan kaca gelap, 3 pria berdiri menghadap layar monitor. Gambar-gambar wajah Maxom terpampang. Foto burung elang kecil. Jejak satelit dari atas lokasi tempat ia ditemukan. Suara-suara dikirim lewat alat komunikasi. Target masih bergerak. Posisi terakhir dekat stasiun tua. Kami yakin burung itu bersamanya. Seorang pria berbadan tinggi, mengenakan kemeja hitam dan sarung tangan kulit, menjawab dengan tenang. Jangan rusak fisik burung itu. Tapi kalau perlu, habisi wanitanya. Tidak ada keraguan. Tidak ada belas kasihan. Bagi mereka, wanita tua itu hanya penghalang. Objek sampingan. Yang penting adalah burung itu. Karena di balik sayap emasnya, tersembunyi kode genetik dari proyek yang ditutup paksa belasan tahun lalu. Proyek tentang satwa langka buatan, hasil percobaan yang seharusnya dihancurkan, tapi 1 ekor berhasil lepas. Dan kini, burung itu ditemukan oleh orang paling tak terduga, seorang gadis tua pemulung. Sementara itu, Maxom merasa tubuhnya makin lelah. Tapi ia tahu, ia tidak bisa pulang. Gubuknya tak aman. Ia tidak bisa menyerahkan cahaya. Ia harus melindungi burung itu, bagaimanapun caranya. Ia keluar dari pos jaga, kembali berjalan. Tapi kali ini, langkahnya disusupi rasa takut. Jalanan makin sepi, bayangan makin panjang. Setiap motor yang melintas membuatnya menepi. Setiap langkah asing membuatnya menggigil. Hingga akhirnya, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. 2 pria turun. Keduanya memakai jaket gelap dan topi. Wajah mereka tertutup masker. Salah satu dari mereka menentang tongkat panjang, bukan tongkat biasa, melainkan alat setrum elektronik. Maxom mempercepat langkah. Mereka mengikutinya. Ia belok ke gang sempit. Mereka mengejar. Cahaya di dalam keranjang mulai ribut. Bulu-bulunya bersinar terang. Maxom berlari, sekuat tenaga yang dimiliki oleh tubuh tuanya. Tapi usia tak bisa dilawan. Ia tersandung. Jatuh. Keranjangnya terlepas. Terdorong. Terbuka. Dan dari dalamnya, cahaya terbang. Untuk pertama kalinya, sayap kecil itu mengepak bebas. Ia melesat naik. Melintasi atap. Menyentuh langit. Tapi tubuhnya belum cukup kuat. Ia hanya bisa bertahan beberapa detik sebelum jatuh lagi, menghantam dahan pohon, lalu mendarat di atas seng sebuah warung kosong. Salah satu pria menarik Maxom kasar, menodongkan tongkat setrum ke lehernya. Di mana burung itu? Bentaknya. Maxom hanya menjawab pelan, dengan suara gemetar. Bukan milik siapa-siapa. Dia hanya butuh diselamatkan. Pria itu mencengkeram kerah bajunya. Tapi sebelum sempat menyetrum, suara keras menggema dari atas. Suara elang. Nyang. Mengoyak udara.
Cahaya menukik. Dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya, ia mencakar wajah pria itu. Maskernya robek. Darah muncrat. Pria itu menjerit dan terjatuh. Maxom meraih keranjang. Ia peluk Cahaya lagi. Dan dengan seluruh kekuatan terakhirnya, ia berlari. Lari dari sesuatu yang ia belum tahu apa. Tapi yang jelas, dunia tidak akan pernah sama lagi. Sore turun cepat seperti tirai gelap yang menyapu langit. Di pinggiran kota, tempat beton-beton tua mulai retak oleh usia dan ditinggalkan waktu, suara langkah kaki terdengar terburu. Nafas terengah, tubuh membungkuk, tangan gemetar memeluk keranjang yang menampung makhluk berharga di dalamnya. Maxom berlari. Ia tak tahu akan kemana. Tapi satu hal pasti, ia tak bisa kembali. Tidak lagi. Wajah pria yang diserang Cahaya tadi masih tergambar jelas di benaknya. Mata merah penuh dendam. Darah menetes dari luka cakaran. Tapi bukan itu yang paling menakutkan, melainkan senyumnya. Senyum tipis, menyeringai, bukan karena sakit, tapi karena merasa telah menemukan sesuatu yang benar-benar ia cari. Maxom melintasi lorong sempit di antara ruko-ruko kosong. Cahaya menggeliat di dalam keranjang, mengeluarkan suara pelan. Ia lelah. Terlalu banyak terbang untuk sayap yang belum sembuh. Tapi ia tetap mencoba menatap keluar. Mata kecilnya tetap waspada, seolah tahu mereka sedang diburu. Di ujung jalan, Maxom berhenti. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan tua. Dindingnya sudah mengelupas. Jendelanya dipalang papan, tapi pelang kayu di atas pintu masih bisa terbaca. Panti asuhan Darul Yatim. Tempat itu sudah tutup bertahun-tahun. Tapi Maxom tahu satu rahasia kecil. Di bawah bangunan itu, ada ruang bawah tanah. Ia pernah bekerja di sini, puluhan tahun silam, sebelum panti ini ditutup karena kasus korupsi pengurusnya. Ia tak pernah bicara soal itu kepada siapapun. Tak ada yang tertarik mendengar cerita dari pemulung bau sampah. Dengan cepat, ia mencongkel pintu belakang panti menggunakan pecahan besi. Pintu terbuka, mengeluarkan suara nyaring yang memekakan. Bau debu dan kelembapan menyambut. Lantai panti sudah penuh sarang laba-laba. Rak buku tumbang. Lukisan-lukisan anak-anak yang dulu ceria kini tinggal coretan pudar di dinding. Maxom menyusuri koridor dalam gelap. Cahaya dari langit-langit bolong menjadi satu-satunya penuntun. Ia tiba di ujung lorong, di hadapan lantai kayu yang kelihatan tak mencolok. Ia ketuk pelan 3 kali, lalu dorong papan kecil di bawahnya. Sebuah lubang terbuka. Tangga kayu menurun ke bawah tanah. Ia masuk. Langkahnya pelan namun pasti. Tangga berderit di bawah beban tubuh dan beban takdir yang kini ia pikul. Cahaya meringkuk diam di dalam keranjang. Nafasnya tenang, tapi matanya tak berkedip. Ruang bawah tanah itu sempit, hanya selebar 2 kali lengan. Tapi di sana ada tempat berteduh. Ada selimut bekas yang ditinggalkan. Ada lentera minyak yang entah kenapa masih bisa dinyalakan. Maxom duduk, menyalakan lentera, lalu membuka keranjang. Cahaya keluar perlahan. Ia berdiri di atas karung goni, mengepakkan sayapnya pelan. Bulunya kembali bersinar. Namun kini ada guratan merah samar di ujung mata kirinya. Luka kecil dari benturan saat terbang tadi. Maxom menatapnya lama. Apa sebenarnya kau ini, nak? Burung itu menatap balik. Ada sesuatu dalam sorotnya. Bukan hanya kecerdasan, tapi pemahaman. Ia tahu sedang dijaga. Ia tahu sedang dilindungi. Dan ia mempercayakan hidupnya pada Maxom. Seketika, suara dari atas mengusik keheningan. Pintu panti didobrak. Langkah kaki menggema di lantai atas. Suara pria terdengar memaki, membentak. Dia pasti masuk ke sini. Cari sampai dapat. Maxom menahan napas. Ia peluk keranjang dan Cahaya. Mereka meringkuk di sudut, menunggu dalam diam. Di atas sana, suara sepatu menghantam lantai makin keras. Rak buku dibanting. Kursi diseret. Lantai diketuk. Tapi tidak ada yang tahu ruang bawah tanah itu ada.
Setidaknya belum. Waktu berjalan lambat. Maxom merasa dunia berhenti berputar. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Cahaya tak bersuara. Tubuh kecil itu tetap diam. Matanya hanya menatap pintu lantai yang memisahkan mereka dari bahaya. Setelah lebih dari 1 jam, suara itu akhirnya menghilang. Langkah kaki menjauh. Pintu depan panti tertutup kembali. Maxom menunggu. 15 menit. 20 menit. Setelah yakin semuanya aman, ia menghela napas panjang. Bahunya turun, tubuhnya bersandar ke dinding tanah. Allah, bisiknya pelan. Lindungilah kami. Malam itu, Maxom dan Cahaya tidur di ruang gelap, hanya diterangi lentera kecil dan harapan yang masih menyala. Keesokan harinya, di markas para pengejar, pria bermasker yang wajahnya tercakar duduk di ruang rapat. Luka di pipinya sudah dijahit, tapi matanya masih penuh bara. Kita tak bisa biarkan wanita tua itu hilang begitu saja, katanya. Seorang pria lain, lebih tua, berkepala botak dan bersetelan rapi, berbicara pelan tapi tegas. Kau terlalu gegabah. Burung itu adalah hasil rekayasa genetik militer. Seharusnya sudah dihancurkan saat fasilitas itu ditutup. Tapi 1 sampel lolos. Dan sekarang, dunia luar tahu burung itu masih hidup. Ia berdiri, menyalakan layar besar. Di layar muncul cuplikan video. Cahaya terbang, menyerang pria itu, lalu terbang ke langit. Video itu diambil diam-diam dari jarak jauh. Kualitasnya rendah, tapi cukup jelas untuk menunjukkan satu hal. Burung itu punya kecerdasan di luar batas normal. Pria botak itu melanjutkan. Jika rekaman ini jatuh ke tangan wartawan, atau aktivis lingkungan, atau lebih buruk, ke negara lain, kita akan kehilangan kendali. Nama kita akan terbakar. Maka kita hanya punya satu pilihan. Buru, tangkap, atau musnahkan. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Maxom bersiap. Ia tahu waktu mereka tak banyak. Ia tahu tempat itu bukan tempat sembunyi selamanya. Tapi ia belum tahu kemana harus pergi. Saat ia tengah mengatur sisa makanan dari tempat sampah yang semalam ia bawa, Cahaya melangkah pelan ke dekat dinding. Ia mencakar tanah dengan cakarnya, membuat goresan, lalu menoleh ke Maxom, seolah berkata, "Ikuti aku." Maxom mendekat. Ia perhatikan gerakan Cahaya. Burung itu mencakar pola melingkar. Goresan itu ternyata membentuk peta kecil. Maxom tercekat. Ini bukan perilaku burung biasa. Dan tiba-tiba ia ingat. Puluhan tahun lalu, saat masih bekerja di panti, pernah datang seorang pria misterius yang menyumbang uang besar. Ia tidak pernah bicara banyak, tapi ia sempat menggambar sesuatu di kertas lalu dibuang ke tong sampah. Waktu itu Maxom penasaran dan memungutnya. Kertas itu bergambar sarang elang yang tersembunyi di perbukitan hutan larangan. Maxom menyimpan kertas itu di dompet tuanya. Ia keluarkan. Ditarik sejajar dengan goresan yang dibuat Cahaya. Gambar itu cocok. Cahaya sedang menunjukkan arah. Menuju tempat yang sangat jauh. Tempat yang mungkin menyimpan jawaban. Tempat di mana semua ini bermula. Maxom mulai merapikan barang. Ia ambil kain untuk membungkus Cahaya. Ia siapkan botol air dan makanan kering seadanya. Ia tahu perjalanan ini akan berat. Tubuhnya tua. Langkahnya lemah. Tapi hatinya terbakar oleh satu tekad. Melindungi Cahaya. Apapun yang terjadi. Di luar, langit kembali kelabu. Angin bertiup membawa debu dan bisikan. Dan di kejauhan, suara mesin mobil mulai terdengar. Semakin dekat, semakin kencang. Perburuan belum berakhir. Tapi Maxom kini tidak lari. Ia memilih untuk menuju inti kebenaran. Langit subuh menggigil, seolah bumi sendiri sedang menarik napas panjang sebelum melepaskan badai. Di kejauhan, sirine polisi menggema samar, bercampur dengan deru mesin truk-truk logistik yang lewat malas di pinggiran kota. Namun satu bayangan bergerak berlawanan arah. Kecil,
tua, ring, tapi penuh tekad. Maxom menyusuri jalan setapak keluar dari kota. Tangannya menggenggam erat keranjang rotan yang ditutup rapat dengan kain. Di dalamnya, cahaya berdiam tenang. Seolah tahu bahwa perjalanan mereka bukan sekadar pelarian, tapi pencarian. Bukan lagi sembunyi, tapi menuju tempat yang menyimpan kebenaran, dan mungkin juga jawaban atas luka masa lalu. Tujuan mereka jelas. Hutan larangan yang berada 2 bukit di luar kota, dikenal oleh warga sekitar sebagai hutan kelam. Tempat itu sudah lama ditutup aksesnya oleh pemerintah kota dengan alasan konservasi satwa, tapi rumor-rumor gelap menyebutkan ada laboratorium tersembunyi di balik vegetasi tebalnya. Laboratorium yang digunakan untuk eksperimen terhadap binatang liar, dan dihancurkan secara diam-diam setelah satu kejadian misterius belasan tahun silam. Tak ada yang tahu pasti kebenarannya. Tapi Maxom punya 2 petunjuk, selembar gambar peta lama yang dulu ia pungut di panti, dan goresan aneh dari cakaran cahaya, yang entah bagaimana cocok persis dengan pola pada gambar itu. Ia berjalan kaki, melewati batas kota, menyusuri jalur setapak di antara ladang kosong dan perumahan tua. Langkahnya lambat, kadang terhenti karena lututnya yang nyeri. Tapi ia tak berhenti. Setiap kali rasa sakit datang, ia hanya mengencangkan pegangannya pada keranjang. Setiap kali nafasnya tersengal, ia menatap langit, seolah berdoa agar Allah masih memberinya waktu. Setelah 4 jam berjalan kaki, Maxom sampai di kaki bukit pertama. Langit mulai terang, tapi bayangan awan hitam di atas puncak bukit seperti pertanda bahwa tidak semua cahaya membawa keselamatan. Ia mendaki perlahan. Jalur itu bukan jalur biasa. Tidak ada tangga, tidak ada papan penunjuk, hanya akar-akar pohon tua, batu licin, dan semak belukar yang tajam seperti duri dendam. Keranjang di tangannya makin berat, nafasnya makin pendek, tapi ia tidak mundur. Setelah hampir 2 jam mendaki, ia tiba di tepian hutan. Sebuah papan kayu tua tergantung di dahan mati. Dilarang masuk, wilayah terlindungi. Tapi tulisan itu sudah pudar. Cat merahnya mengelupas. Seakan tak ada yang benar-benar peduli menjaga tempat ini. Maxom masuk. Langkahnya menginjak daun kering. Suara kecil memecah keheningan hutan yang seperti mati. Tapi setiap pohon seolah mengawasi. Setiap semak seperti berbisik. Di dalam keranjang, cahaya mulai gelisah. Ia mengeluarkan suara rendah, seperti hendak memperingatkan sesuatu. Maxom berhenti sejenak. Ia buka sedikit kain penutup dan mengintip. Mata cahaya menatapnya lekat. Ada ketegangan, tapi juga keyakinan. Maxom mengangguk pelan. Ia kembali menutup keranjang, lalu menyusuri jalur sempit yang disembunyikan akar dan bayangan. Ia ingat betul bagian ini dari peta lama. Beberapa rambu alami masih ada. Batu besar berbentuk segitiga, pohon jati yang terbakar separuh, dan mata air kecil di balik akar beringin. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin aneh. Sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada suara angin. Bahkan suara langkah kaki sendiri seperti terserap oleh kabut. Dan, udara mulai terasa berat. Seperti mengandung rahasia yang lama dikubur dan kini perlahan bangkit kembali. Di antara 2 pohon besar, Maxom akhirnya menemukannya. Pintu baja tertutup tanah dan lumut. Pintu itu tertanam di tanah, seperti pintu bunker. Di sampingnya, setengah tertutup akar pohon, ada sebuah logo pudar, sepasang sayap elang, dipisah oleh garis merah melingkar. Maxom menyingkirkan ranting dan lumut. Ia menarik gagang pintu. Berat, sangat berat. Tapi perlahan pintu itu bergerak, mengeluarkan suara gesekan besi berkarat. Aroma debu dan karat langsung menyergap hidungnya. Tangga besi menurun ke dalam tanah. Dengan bergetar, Maxom menyalakan lentera kecil. Ia turun satu demi satu anak tangga, sambil memeluk keranjang erat. Di dalam, cahaya tetap diam, tapi dadanya naik turun cepat. Burung itu merasakan sesuatu. Sesuatu yang lama dan sangat familiar. Di bawah tanah itu,
ruang terbuka menyambut mereka. Dinding beton dipenuhi kabel putus, komputer rusak, dan tabung-tabung kaca yang pecah. Tapi di tengah ruangan itu, berdiri satu tabung besar yang masih utuh, tertutup debu tebal. Maxom mendekat. Di dalam tabung, ada kerangka logam. Dan menempel di dinding tabung, tertempel rapat, satu gambar hasil röntgen tulang elang, dengan struktur genetik asing di bagian otaknya. Maxom tak paham. Tapi ia tahu, tempat ini adalah asal mula semua kekacauan. Ia membuka keranjang perlahan. Cahaya melompat keluar. Ia menatap ruangan itu lama. Lalu dengan langkah kecil namun tegas, ia berjalan ke tengah ruangan. Matanya menyapu semua sisa kehancuran. Lalu ia berdiri di bawah lampu neon yang berkedip. Bulunya bersinar pelan, memantulkan cahaya seperti emas cair. Dan tiba-tiba, suara mesin terdengar. Bukan dari dalam laboratorium, tapi dari atas. Maxom menoleh. Pintu bunker kembali terbuka. Suara langkah berat turun dari tangga. 1, 2, 3 orang. Wajah mereka tertutup topeng logam. Salah satu dari mereka membawa senapan suntik otomatis. Yang lain membawa alat pemindai genetik. Mereka menatap langsung ke arah cahaya. Dan pria di tengah berkata pelan namun mengerikan. Spesimen 1, ditemukan. Suara sepatu logam menghantam tangga besi. Gema langkah itu menabrak dinding beton dengan ritme yang membuat jantung Maxom berdegup tak karuan. Pintu bunker terbuka sepenuhnya sekarang. 3 sosok pria bertopeng menuruni anak tangga satu persatu, dengan formasi yang tampak sangat terlatih. Ruangan itu berubah seketika dari tempat sunyi penuh kenangan busuk, menjadi panggung konfrontasi yang tak dapat dihindari. Maxom berdiri membeku. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Namun ia berdiri di depan cahaya, seolah tubuh tuanya bisa menjadi benteng bagi makhluk kecil yang ia cintai. Cahaya di belakangnya tak bergerak, tapi matanya membara, seperti ada sesuatu yang mulai menyala dari dalam tubuhnya sendiri. Menjauh, kata salah satu pria bertopeng, suaranya serak, teredam oleh alat penyamaran suara. Ia mengangkat senapan suntik, mengarahkannya langsung ke dada Maxom. Aku gak akan pergi, jawab Maxom pelan, namun pasti. Burung ini bukan milik kalian. Makhluk itu bukan burung, ucap pria lainnya. Itu hasil kesalahan. Produk yang seharusnya dihancurkan sebelum tahu cara berpikir sendiri. Pria ketiga mendekat ke arah cahaya. Ia membawa alat pemindai kecil yang menyala biru di genggamannya. Kami hanya butuh kode genetiknya. Setelah itu, silakan kau ambil bangkainya jika masih mau. Maxom mengangkat tangannya. Jangan sentuh dia. Pria itu berhenti, lalu menoleh ke Maxom. Ia menekan sesuatu di pergelangan tangannya, dan dari topengnya keluar suara tawa tipis yang menakutkan. Kau pikir makhluk itu polos? Elang itu membawa sisa proyek yang dibatalkan pemerintah. Hanya ada satu yang berhasil bertahan hidup, dan dia akan menjadi awal bencana kalau dibiarkan tumbuh liar. Maxom tak bergeming. Napasnya berat, tapi matanya tetap tajam. Dia cuma anak kecil. Dia nggak minta dilahirkan seperti ini. Kalian yang menciptakan monster. Tapi kenapa makhluk ini yang kalian salahkan? Pria bersenapan melangkah maju. Kami tidak punya waktu untuk diskusi moral. Minggir, atau kami akan paksa. Namun sebelum ia sempat mendekat, cahaya bergerak. Dengan lompatan yang tidak masuk akal untuk ukuran tubuhnya, cahaya menubruk pria pemindai. Sayapnya yang kini mulai pulih menghantam wajah pria itu. Alat di tangannya terpental. Pria itu terhuyung, lalu jatuh menabrak meja logam dan tak sadarkan diri. Pria bersenapan bereaksi cepat. Ia menembakkan peluru suntik ke arah cahaya, tapi elang itu menghindar di udara, bergerak seolah tahu arah peluru sebelum ditembakkan. Ia berputar, mengepak sayapnya sekali, dan suara keras seperti gelegar terdengar. Dari sayapnya terpancar cahaya. Bukan cahaya biasa. Cahaya seperti pulsa energi
yang membuat lampu di ruangan padam seketika. Lentera milik Maxom pecah. Sirene kecil berbunyi dari peralatan rusak di dinding. Dan dalam kegelapan itu, hanya mata cahaya yang tampak bersinar. Pria terakhir yang tersisa mencoba menyentuh topengnya, mungkin untuk menyalakan mode penglihatan malam. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, cahaya menyambar, mencakar dadanya dan menjatuhkannya ke lantai. Sung! Gelap. Lalu hanya suara napas Maxom yang tersisa. Listrik cadangan menyala perlahan, menciptakan kedipan cahaya dari lampu-lampu tua. Cahaya kini berdiri di tengah ruangan. Sayapnya terbuka lebar. Di ujung bulu-bulunya, cahaya emas masih berdenyut, seperti nadi. Maxom mendekat perlahan. Ia menjatuhkan diri ke lututnya. "Nak, kau, apa yang terjadi?" Cahaya hanya menatapnya. Lalu, perlahan, burung itu mendekat. Ia menempelkan paruhnya ke tangan Maxom. Hang, tidak membakar. Tapi cukup untuk membuat kulit Maxom seperti dialiri getaran ringan, lembut namun tegas. Dan saat itu pula, memori meledak. Maxom melihat sesuatu dalam pikirannya. Bukan miliknya, tapi milik cahaya. Fragmen-fragmen seperti potongan mimpi. Seorang ilmuwan wanita, mengenakan jas putih. Tangannya memegang telur kecil berkilau. Di sekelilingnya, tabung-tabung berisi cairan biru. Suara jeritan. Suara tembakan. Lalu ruangan gelap. Pecahan kaca. Dan telur itu, menggelinding, lalu jatuh ke saluran pembuangan. Maxom terhempas ke belakang. Nafasnya tercekat. Cahaya menatapnya tajam. Kini ia tahu. Cahaya tidak sekadar hasil eksperimen. Ia adalah yang selamat. Satu-satunya. Maxom berdiri. Di hadapannya, tubuh ketiga pria itu masih tergeletak. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Mereka pasti punya alat pelacak. Pasti ada yang tahu keberadaan mereka. Dan waktu mereka sangat sedikit. Ia mengangkat cahaya kembali ke dalam keranjang. Tapi kini, burung itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Bulu-bulunya tampak seperti dibentuk ulang oleh energi. Matanya tidak lagi seperti binatang, tapi seperti makhluk yang sedang menyadari misi. Sebelum meninggalkan ruangan, Maxom memungut satu benda dari saku pria bersenapan. Sebuah kartu identitas logam dengan inisial KPTX, Unit Penelitian Genetik Khusus. Ia mengantongi benda itu, bukan karena paham, tapi karena ia tahu, ini penting. Mungkin bukan untuk dirinya, tapi untuk siapapun yang akan ia temui nanti. Saat ia menapaki tangga besi keluar dari laboratorium itu, langit di luar sudah mulai gelap. Tapi bukan gelap biasa. Ada suara helikopter di atas pepohonan. Ada lampu sorot mulai menyapu area hutan. Maxom tahu, mereka datang lagi. Dan kali ini, tak akan ada belas kasihan. Namun kali ini pula, ia tidak sendirian. Ia punya cahaya. Dan mungkin, cahaya bukan lagi sekadar burung. Ia adalah kunci. Langit berubah menjadi ladang perburuan. Helikopter berputar-putar di atas hutan dengan suara mesin yang menggertak langit seperti auman binatang lapar. Lampu sorotnya menyisir tiap celah tajuk pohon, mencari mangsa yang tak dikehendaki oleh dunia. Maxom dan burung kecil bersayap emas yang kini menjadi simbol dari ketakutan dan harapan dalam waktu yang bersamaan. Di balik pepohonan yang menjulang, Maxom berlari sekuat yang ia bisa. Nafasnya berat, dadanya berdegup seperti genderang perang. Keranjang rotan yang menampung cahaya ia peluk erat, seolah seluruh hidupnya terpusat di sana. Lantai hutan yang basah mulai licin. Akar-akar menjulur seperti tangan-tangan hantu, menarik-narik langkahnya. Namun Maxom tak peduli. Tubuhnya mungkin tua, tulangnya mungkin rapuh, tapi tekadnya menguat melebihi usia. Di belakangnya, suara deru kendaraan mulai terdengar. Bukan hanya helikopter di langit, tapi juga mobil taktis yang mulai memasuki bibir hutan dari jalur terlarang. Asap hitam membubung dari knalpot. Lampu-lampu kecil menyala merah,
seperti mata binatang lapar. Maxom berbelok, menyusuri jalur kecil yang bahkan tak tercatat di peta. Jalan setapak itu dulu adalah jalur evakuasi darurat, dibangun puluhan tahun silam saat hutan ini masih menjadi kawasan eksperimen. Tapi kini tertutup dedaunan dan rerumputan liar. Hanya mereka yang pernah bekerja di sini, atau mengingat semua dengan penuh luka, yang tahu keberadaannya. Cahaya menggerakkan tubuhnya di dalam keranjang. Ia mengeluarkan suara pelan namun tegas, seolah memperingatkan bahwa waktu mereka hampir habis. "Aku tahu, nak, kita harus pergi lebih cepat," bisik Maxom, meski tak ada yang benar-benar bisa mempercepat langkahnya selain mukjizat. Dan mukjizat itu pun datang, dalam bentuk tembakan. Peluru pertama menghantam batang pohon di sebelah kiri mereka. Kayunya meledak dalam serpihan-serpihan tajam. Maxom menjerit pelan, tapi tak berhenti. Ia hanya menunduk lebih dalam, melindungi cahaya dengan tubuhnya sendiri. Peluru kedua menghantam tanah 1 meter di depannya. Lumpur terciprat, mengenai wajahnya. Tapi ia terus berjalan. Dari belakang, 3 orang muncul dari balik semak. Bersenjata. Tubuh mereka dibalut rompi anti peluru. Salah satunya berseru ke radio. Target visual diamankan. Wanita tua dan subjek X berada di zona timur. Izinkan eksekusi lapangan. Namun sebelum ada balasan dari radio, langit berubah. Sesuatu turun dari atas. Cahaya meledak keluar dari keranjang. Dengan sayap terbuka penuh, tubuhnya kini tampak lebih besar, lebih bercahaya, dan lebih kuat dari sebelumnya. Sayapnya seperti pelindung surga, dan matanya menyala seperti obor kebenaran. Ia tidak hanya mengepak, ia menyerang. Dalam sekejap, burung itu melesat menuju salah satu penembak. Ia mencakar helm baja, membuat pria itu terlempar mundur dan jatuh menabrak pohon. 2 lainnya menembakkan senjata, tapi peluru mereka seperti tak mampu menyentuh makhluk ini. Setiap kali cahaya bergerak, udara di sekitarnya bergetar, dan peluru-peluru itu seperti ditolak oleh dinding tak terlihat. Maxom hanya bisa menatap. Mulutnya ternganga, tubuhnya gemetar. Ia tak pernah melihat sesuatu seperti ini. Burung itu bukan hanya cerdas, bukan hanya buatan, tapi ia hidup. Ia memiliki kehendak. Ia memiliki misi. Setelah menjatuhkan 2 dari 3 pengejar, cahaya kembali ke sisi Maxom. Tubuhnya sedikit goyah, tapi matanya tetap fokus. "Kita harus keluar dari hutan ini," ucap Maxom pelan, meski ia sendiri tak tahu kemana harus pergi. Tiba-tiba, dari balik semak muncul satu sosok lain, tapi berbeda dari sebelumnya. Seorang wanita muda, mengenakan pakaian militer tua yang sudah lusuh. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kesedihan. "Aku bukan musuh," katanya. Tangannya terangkat. "Tidak bersenjata. Namaku Aira. Aku dulu salah satu peneliti di sini, sebelum semuanya hancur." Maxom mundur 1 langkah. "Kau dari mereka?" Aira menggeleng. "Aku kabur dari mereka. Bertahun-tahun aku sembunyi. Aku pikir semua proyek sudah musnah. Tapi waktu aku dengar tentang elang emas kecil yang muncul di kota, aku tahu satu dari mereka masih hidup." Ia mendekat perlahan, lalu berlutut di depan cahaya. "Elang ini, dia bukan hanya burung. Dia membawa potensi energi paling murni yang pernah dicatat oleh laboratorium manapun. Tapi mereka ingin menjadikannya senjata. Aku, yang mencuri telurnya." Maxom tercekat. "Jadi, semua ini karena kau?" Aira menunduk. "Kalau aku biarkan, dia akan tumbuh di tabung, dikendalikan chip, dijadikan alat pembunuh. Aku tak bisa. Jadi aku sembunyikan telurnya. Tapi saat fasilitas diserang, aku pikir semua sudah hancur. Ternyata, dia bertahan." Ia memandang cahaya. "Dan sekarang, mereka akan membunuh siapapun untuk mendapatkannya kembali." Maxom masih diam. Otaknya berputar. Napasnya berat. Tapi ia tahu,
Wanita ini mungkin satu-satunya yang tahu kemana langkah selanjutnya harus dituju. Kau tahu tempat aman? Aira mengangguk. Di seberang danau, di ujung hutan, ada ruang penyimpanan data lama. Di sana, kita bisa unduh semua catatan, semua bukti siapa yang bertanggung jawab. Kalau data itu keluar ke publik, mereka akan runtuh. Maxom menatap langit. Helikopter semakin mendekat. Lampu sorot sudah mulai menari di puncak pohon. Jalan mereka semakin sempit. Kalau begitu, ayo kita akhiri ini, ucapnya pelan. Mereka bertiga mulai bergerak, menyusuri jalur lama menuju danau. Tapi kini, langkah mereka bukan hanya pelarian. Itu adalah perlawanan. Dan Cahaya, bukan lagi sekadar makhluk yang diselamatkan. Ia kini menjadi pembawa kebenaran. Langkah-langkah mereka menembus semak belukar, menyusuri celah sempit antara dua lereng yang mengarah ke danau tua di ujung hutan. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, menyisakan cahaya jingga tua yang nyaris padam. Angin malam mulai turun perlahan, membawa bau lembab dari air dan aroma logam dari debu teknologi yang terbengkalai. Maxom berjalan dengan tertatih. Napasnya kini seperti beban berat yang harus ia pikul bersama tubuh renta yang tak pernah beristirahat. Di sisinya, Aira memandu arah dengan hati-hati, sementara Cahaya terbang rendah, mengitari mereka dalam diam, menjaga dari atas seperti penunjuk arah dari langit. Di kejauhan, suara helikopter semakin samar. Mungkin mereka telah mengejar ke arah lain. Atau mungkin, mereka sedang memutar dan menunggu di titik akhir. Aira menoleh ke Maxom. Kita hampir sampai. Ruang penyimpanan itu tersembunyi di bawah menara komunikasi tua. Di bawah danau. Maxom menahan langkah. Di bawah danau. Aira mengangguk. Ada terowongan kecil yang dibangun waktu awal proyek. Saat fasilitas utama hancur, beberapa data disimpan di sana. Tak ada yang sempat memusnahkan semuanya. Maxom hanya menelan ludah. Pikirannya tak mampu membayangkan bahwa di balik air yang tenang, tersembunyi sisa-sisa dosa manusia yang dulu mereka banggakan. Setelah 15 menit berjalan, danau itu pun tampak. Permukaannya tenang, hening. Tidak ada riak. Bahkan angin pun seolah enggan bermain di atas air. Di seberangnya, berdiri menara besi tua, setengah roboh, ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Dan di tepiannya, nyaris tertutup reruntuhan beton, ada sebuah pintu logam melingkar yang tertanam di tanah. Di situ, bisik Aira. Namun saat mereka mulai mendekat, suara retakan keras memecah keheningan. Tanah di samping mereka meledak. Api dan serpihan batu beterbangan. Suara mesin berat muncul dari balik pepohonan. Sebuah truk lapis baja melaju dari lereng. Di belakangnya, dua drone bersayap lebar mengepak cepat, menembakkan peluru hampa ke tanah untuk menggiring mereka. Maxom terjatuh. Aira menariknya cepat ke balik batu. Cahaya melesat ke udara, berputar menghindari serangan, lalu menyelam kembali ke tanah dan mendarat di depan mereka. Apa sekarang mereka bawa tentara? Teriak Maxom dengan suara bergetar. Aira menatap drone-drone itu sambil menggertakkan gigi. Mereka kirim unit eksekusi. Ini bukan lagi penyelamatan. Ini pembersihan total. Tembakan lain menghantam tanah. Air danau memercik. Pintu logam tempat mereka harus masuk hampir tertutup puing-puing. Kita harus buka pintu itu sekarang. Aira berlari ke arah pintu. Ia menarik tuas. Tapi karat dan waktu membuatnya nyaris tak bergerak. Maxom, tolong aku. Maxom berusaha berdiri. Kakinya bergetar. Tapi ia memaksa diri berjalan, lalu membantu Aira mendorong tuas itu dengan sekuat tenaga. Derit logam mengoyak malam. Pintu itu mulai terbuka perlahan. Namun di belakang mereka, prajurit pertama melompat dari truk. Ia bersenjata lengkap, topengnya tak menampakkan wajah, hanya tatapan dingin dari balik pelindung matanya. Ia mendekat dengan langkah pasti, lalu mengangkat senjata. Dan saat itulah, Cahaya menyerang. Tapi kali ini,
Serangannya berbeda. Bukan hanya kecepatan dan cakar, tapi ledakan kecil dari sayapnya meledak seperti denyut energi. Udara mendesak ke segala arah. Batu-batu beterbangan. Drone terguling. Dan prajurit itu terpental, menghantam pohon dan ambruk tak sadarkan diri. Maxom dan Aira berhasil membuka pintu. Asap dan debu mulai memenuhi tepi danau. Mereka masuk ke dalam terowongan sempit, dan cahaya menyusul di belakang mereka, lalu dengan sayapnya menutup pintu besi dari dalam. Di dalam, gelap total. Aira menyalakan senter kecil dari sakunya. Terowongan sempit dan berlumut itu menurun curam, seperti jalan menuju ke perut bumi. Dindingnya dingin. Udara lembab menusuk paru-paru. Kita hampir sampai, ucap Aira lirih. Setelah 5 menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi rak logam. Di sana ada satu komputer tua dengan layar kaca besar, nyaris patah. Aira langsung mendekat, menghapus debu, dan menyalakannya dengan alat portabel yang ia bawa dari jaketnya. Mesin itu menyala dengan suara kasar. Ini dia, gumamnya. Ia mulai mengetik cepat. Layar menampilkan folder-folder lama dengan nama-nama proyek yang mengerikan. PX-001, Neural Control. PX-009, Winged Predator, Hybrid Class. PX-014, Voice Transmitter in Avian Host. Aira membuka file ketiga. Di sana, ada video. Tertanggal 14 tahun lalu. Seorang wanita muda, Aira sendiri, berdiri di ruang laboratorium. Di belakangnya, telur emas bersinar dalam tabung. Aku tahu ini ilegal. Suara Aira di video terdengar lelah. Tapi mereka ingin mengubahnya jadi senjata. Makhluk hidup ini harus bebas. Aku akan mencurinya malam ini. Aku tahu risikonya. Tapi aku lebih takut jika kelak dunia mengenalnya sebagai pemusnah. Maxom terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aira hanya menunduk. Aku gagal menjaga telurnya. Tapi aku tak akan gagal lagi. Ia menyalin semua data ke dalam alat penyimpanan portabel. Namun di luar, mereka mendengar suara ledakan. Pintu logam yang mereka kunci dari dalam, kini mulai diguncang. Suara langkah turun ke dalam terowongan. Ayah, mereka temukan kita, ucap Aira panik. Ia meraih data yang telah selesai diunggah. Kita harus kabur lewat lorong cadangan. Di mana? Aira menunjuk ke dinding kiri. Ia menghancurkan panel tipis yang menyamarkan terowongan sempit ke arah sisi barat danau. Lewat situ. Itu jalur pembuangan. Maxom dan Aira menyelinap masuk. Cahaya mengepak pelan, menyusul mereka dari belakang. Namun sebelum mereka masuk jauh, sebuah suara berat terdengar di balik ruang utama. Berhenti. Jangan satu langkah pun lagi. Maxom menoleh. Di sana berdiri seorang pria tua berbadan besar. Rambutnya putih. Bajunya bersih. Tapi matanya hitam dan kosong. Aku pencipta burung itu. Dan aku datang untuk mengambilnya kembali. Cahaya berdiri di depan Maxom. Sayapnya terbuka. Tubuhnya bersinar. Pria itu mengangkat tangan. Kau tak tahu siapa dirimu sebenarnya, kan? Aku bisa bantu mengembalikan ingatanmu, sayapmu, kekuatan penuhmu. Tapi dengan satu syarat. Ia tersenyum sinis. Berikan padaku wanita tua itu. Ruangan hening. Cahaya menatap Maxom. Maxom menatapnya balik. Dan dalam sorot mata burung itu, tidak ada keraguan. Ia memilih siapa yang telah menyelamatkannya, bukan yang menciptakannya. Cahaya mengepak. Udara bergemuruh. Dan ruangan itu pun meledak oleh cahaya. Ledakan itu bukan seperti ledakan biasa. Ia tak menciptakan kobaran api yang melahap dan membakar, melainkan gelombang cahaya berdenyut yang menghentakkan udara seperti dentuman jantung raksasa. Segala sesuatu yang berada di ruang itu terlempar. Batu, debu, puing, dan juga pria tua yang mengaku sebagai pencipta cahaya. Maxom terhempas ke dinding lorong.
Tubuhnya terbentur keras, tapi ia masih sadar. Matanya terbuka perlahan, kabur, berdenyut. Aira di sampingnya, memegangi pundaknya dengan wajah panik. Maxom, bertahanlah. Dari sisi lorong, cahaya berdiri tegak. Tubuh kecilnya kini bercahaya hangat. Bukan terang menyilaukan, tapi pancaran emas lembut yang terasa seperti nyawa yang terjaga penuh. Udara di sekelilingnya tampak bergetar, seperti medan tak terlihat yang menolak semua bahaya mendekat. Pria tua itu terbaring tak bergerak. Darah mengalir dari dahinya, tapi matanya tetap terbuka. Dengan sisa kekuatan, ia berusaha bangkit, namun tubuhnya tak lagi menuruti. Maxom menatap burung itu dalam keheningan. Cahaya kini berdiri, perlahan menunduk, menatap pria itu dalam. Dan entah kenapa, semua orang dalam ruangan tiba-tiba merasa seperti waktu berhenti. Maxom tak lagi mendengar suara Aira. Tak ada suara air menetes. Tak ada derit logam. Hanya ingatan. Dan itu bukan ingatan Maxom. Maxom melihat ruang laboratorium dari dalam mata cahaya. Tapi kali ini lebih jelas. Ia merasakan kedinginan dari dalam tabung. Suara alat-alat berdengung. Di luar kaca, wajah pria tua itu muncul, muda, bersemangat, memandangi telur emas di dalam tabung sambil berkata, "Kau akan jadi mahakarya." Kemudian kilasan gambar berubah cepat. Tangan Aira yang menyelinap masuk malam-malam, membungkus telur itu, berlari di lorong dengan napas memburu. Lalu, tembakan. Ia menjatuhkan telur itu ke selokan sebelum peluru menghantam bahunya. Lalu gelap. Maxom kembali sadar. Napasnya terputus-putus. Tapi kini ia tahu satu hal. Cahaya mengingat segalanya. Dan lebih dari itu, burung itu kini sedang memilih jalannya sendiri. Dia bukan milik siapapun. Gumam Maxom, setengah sadar, menatap pria tua yang kini terkapar dengan tatapan kosong. Aira berdiri di samping cahaya, membuka kantong jaketnya dan mengeluarkan benda kecil. Data penyimpanan proyek. Di dalamnya tersimpan semua informasi, hasil percobaan, bukti-bukti, dan log eksperimen yang bisa membongkar seluruh jaringan yang selama ini dikubur. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," ucap Aira cepat. "Kalau kita bisa unggah ini ke jaringan publik, dunia akan tahu apa yang mereka sembunyikan." Maxom berdiri pelan, tubuhnya gemetar, tapi matanya kembali menyala. Cahaya terbang pelan, memimpin jalan keluar dari lorong. Mereka menyusuri jalur pembuangan yang sempit dan berkelok, diapit dinding lembab dan berlapis akar. Bau tanah basah bercampur dengan logam tua memenuhi hidung mereka. Setelah beberapa menit berjalan, lorong itu berakhir di sebuah kisi besi yang tertutup lumpur. Aira menendangnya kuat-kuat hingga terbuka. Di baliknya, mereka melihat sinar rembulan dan udara segar malam. Mereka keluar tepat di sisi danau yang berbeda. Hutan di seberang masih terbakar oleh cahaya lampu pencari dan suara mesin militer yang membelah keheningan. Tapi di tempat mereka berdiri, sunyi. Mereka berjalan cepat menuju perbukitan kecil yang menghadap ke kota. Dari sana, Aira bisa mengakses sinyal. Ia membuka alat komunikasinya, menyambungkannya dengan daya cadangan. "Jaringan aman, sedikit lagi," bisiknya sambil menggigit bibir. Maxom menatap ke bawah. Kota terlihat jauh, seperti mimpi lama yang retak. Ia tak pernah mengira perjalanannya sebagai pemulung akan membawanya sejauh ini. Tapi saat ia memandang cahaya, yang berdiri tenang di atas batu kecil dengan bulu emas berkibar pelan, ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Lampu indikator menyala hijau. "Aku berhasil masuk ke sistem publik," ujar Aira dengan mata berbinar. "Tinggal satu klik untuk unggah semua file." Maxom menatapnya. "Kalau kau kirim itu, apa yang terjadi?" Aira menunduk. "Mereka akan memburu siapapun yang terlibat. Aku, kau, bahkan siapa saja yang pernah dekat dengan proyek ini." Maxom hanya tersenyum tipis. "Bukan hal baru bagiku dikejar-kejar." Aira tertawa kecil, meski matanya tetap sembab.
Ia menatap Cahaya. Kau yakin, nak? Setelah ini, mereka akan anggap kau ancaman global. Cahaya mendekat. Ia mengepakkan sayapnya sekali. Cahaya kecil menyala dari ujung bulu. Matanya menatap Aira. Tajam, tapi damai. Jawaban yang tak perlu kata. Aira menekan tombol unggah. File demi file terkirim ke berbagai platform. Server jurnal independen, media internasional, forum whistleblower, bahkan sistem terbuka pemerintah. Dalam hitungan menit, dunia berubah. Data-data tentang proyek hybrid elang emas tersebar. Video eksperimen, dokumen pemalsuan, struktur organisasi bayangan yang menyokong program itu, semua terbuka. Beberapa media segera menanggapi. Aktivis lingkungan turun tangan. Para ilmuwan marah. Rakyat gempar. Namun, ini juga berarti pembalasan akan datang. Tak sampai 10 menit setelah data menyebar, layar Aira berkedip merah. Koordinat kita terdeteksi. Mereka kirim drone eksekusi. Hitungan mundur 3 menit. Maxom menarik napas dalam. Ia menatap Cahaya. Mungkin, waktunya tiba. Aira menoleh. Waktu apa? Maxom memegang dada. Untuk melepaskan apa yang bukan milik kita. Cahaya menatap langit. Matanya seperti menyatu dengan bintang. Ia mengepak pelan. Perlahan. Tapi makin tinggi. Tubuhnya mulai berubah. Bulu emasnya bersinar lebih terang. Lebih besar. Membentuk aura menyerupai burung raksasa. Langit terbelah oleh cahaya. Dan dari tubuh kecil itu, terbang tinggi sebuah siluet makhluk bercahaya penuh, menembus awan malam, melesat ke arah langit terbuka. Suara drone mendekat. Tapi sebelum mereka sempat mendekati titik koordinat, seluruh sistem navigasi mereka lumpuh. Gelombang aneh dari udara mengganggu sinyal, merusak sensor, membuat semua teknologi mati. Cahaya kini tak bisa dilihat dengan mata biasa. Ia telah melampaui bentuk fisik, menjadi sesuatu yang tak bisa dimiliki, hanya bisa dikenang. Maxom menatap langit yang kini tenang. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Pagi itu berbeda dari pagi biasanya. Matahari menyembul dari balik cakrawala, bukan sekadar menyinari, tapi seolah membongkar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Cahayanya menerobos kabut tipis di kota, menyentuh atap rumah, bangunan pemerintah, kantor berita, dan wajah orang-orang yang terbangun dengan notifikasi mengejutkan di ponsel mereka. Seluruh dunia kini tahu tentang burung emas yang nyaris dibunuh, tentang proyek rahasia yang menciptakannya, tentang perempuan tua yang menyelamatkannya dari tumpukan sampah. Ratusan media internasional berlomba memberitakan satu hal yang sama, dengan tajuk berbeda namun substansi serupa. Spesies buatan manusia lolos dari proyek militer rahasia. Burung elang emas dengan kecerdasan buatan ditemukan di negara berkembang. Siapa gadis tua yang menjadi pelindung sang makhluk? Wajah Maxom yang tua dan keriput, terekam oleh kamera kecil milik Aira di titik akhir pelarian mereka, kini menjadi sorotan. Bukan karena ia cantik, bukan karena ia penting, tapi karena ia telah menjaga sesuatu yang dunia ingin hancurkan. Sementara di atas perbukitan tempat segalanya berakhir, Maxom duduk di atas batu tua menghadap ke danau. Tangannya menopang dagu, matanya menatap langit. Sesekali, angin membawa harum tanah basah ke wajahnya. Aira berdiri tak jauh darinya, memegang alat komunikasi yang terus berdering. Permintaan wawancara, permintaan kerjasama. Bahkan negara-negara besar mulai menghubunginya. Ada yang dengan ancaman tersembunyi, ada yang dengan janji keamanan dan dana besar. Tapi Aira tak menjawab satupun. Ia hanya duduk di samping Maxom, sama-sama diam. Karena mereka tahu, dunia memang tersentak bangun, tapi belum tentu berubah. Semua mata kini tertuju ke kita, kata Aira pelan. Maxom hanya mengangguk. Mereka ingin tahu bagaimana bisa seorang pemulung punya keberanian untuk menyembunyikan makhluk berbahaya. Aira menoleh. Dan apa jawabanmu kalau ditanya begitu?
Maxom menarik napas panjang. Karena bagiku, dia bukan makhluk berbahaya. Dia hanya anak kecil yang terluka. Sama seperti aku waktu dulu. Sama seperti banyak orang yang dibuang dari dunia, tapi masih punya hak untuk hidup. Aira terdiam. Maxom melanjutkan. Suaranya gemetar tapi jelas. Mereka yang menciptakan cahaya menginginkannya jadi senjata. Tapi waktu dia sampai ke tanganku, dia berubah. Dia jadi sesuatu yang lebih. Dia belajar. Dia memahami. Bahkan lebih dari manusia yang melukainya. Ia menatap langit yang kini mulai membiru. Dan sekarang, dia sudah pergi. Bukan karena kalah. Tapi karena dia sadar, dunia ini belum siap untuk melihat kebaikan dalam wujud yang tak mereka pahami. Di kota, demo bermunculan. Orang-orang turun ke jalan. Ada yang marah karena rekayasa genetik dilakukan secara diam-diam tanpa pengawasan. Ada yang kecewa karena pemerintah membungkam ilmuwan seperti Aira. Tapi lebih banyak yang menangis. Karena mereka melihat rekaman Maxom memeluk burung emas itu sambil berkata pelan. Maafkan dunia. Nah, mereka hanya belum belajar mencintai. Tagar Maxom, elang emas, kebenaran terbang, menjadi viral di seluruh dunia. Bahkan organisasi hak asasi hewan yang dulunya berfokus pada binatang liar mulai membuka divisi baru untuk spesies transgenik. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan ulang tentang apa arti hidup, bukan hanya pada manusia, tapi pada makhluk hidup yang merasakan dan memilih. Namun tidak semua pihak diam. Kelompok rahasia di balik proyek KPTX mulai runtuh satu persatu. Beberapa ditangkap. Beberapa melarikan diri. Yang paling ditakuti, beberapa menghilang tanpa jejak. Satu pesan misterius muncul di forum-forum bawah tanah. 1 ekor lolos. Tapi proyek tak pernah benar-benar mati. Kami tahu siapa yang mengkhianat. Kami tahu siapa yang membocorkan. Dunia boleh teriak soal kebenaran, tapi kami adalah bayangan. Dan bayangan tak pernah tidur. Aira membaca pesan itu di layar komputernya sambil menggertakkan gigi. Mereka belum selesai. Maxom tak menoleh. Ia tetap menatap langit. Mungkin tidak. Tapi mereka tak akan pernah bisa membunuh sesuatu yang sudah terbang ke hati manusia. Satu malam, ketika suara cicak lebih keras dari angin, dan langit tak menunjukkan bintang, Maxom kembali duduk di depan gubuk tuanya. Ya. Ia kembali ke kota. Bukan karena ingin dikenang sebagai pahlawan, tapi karena disinilah hidupnya bermula. Dan ia ingin mengakhirinya dengan sederhana. Namun malam itu, sesuatu turun dari langit. Bukan cahaya besar. Bukan kilat. Bukan gemuruh. Hanya satu bulu emas, jatuh perlahan, menempel di telapak tangan Maxom. Ia memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tahu kau masih ada. Nak, tapi sekarang, terbanglah setinggi mungkin. Di kejauhan, suara burung melengking, tak seperti burung biasa. Sekilas, sosok bersayap besar melintasi langit malam, tak tertangkap kamera, tak bisa dibuktikan. Tapi bagi Maxom, itu cukup. Karena kini, ia tak lagi sendiri. Ia punya cerita yang tak akan hilang. Ia punya cahaya. Ia punya keabadian dalam kenangan. Dunia berputar seperti biasa, tapi bagi sebagian kecil dari mereka yang tahu apa yang pernah terjadi, setiap putarannya terasa lebih berat. Sesuatu telah berubah, bukan di tatanan kekuasaan, tapi di hati mereka yang percaya bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk manusia. Waktu berjalan cepat setelah peristiwa pelarian itu. Pemerintah mengumumkan investigasi besar-besaran terhadap jaringan proyek KPTX. Beberapa tokoh penting dicopot, beberapa menghilang, dan segelintir media mulai mempertanyakan berapa banyak cahaya lain yang pernah lahir, atau mungkin masih hidup dalam bayang-bayang. Tapi Maxom tak lagi mengikuti berita. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak butuh cerita dibesar-besarkan. Ia hanya ingin tenang, di tempat yang selama ini disebut orang sebagai pinggiran.
Setelah semua usai, ia memilih tinggal di sebuah rumah kecil di luar kota, bukan gubuk reot, bukan istana. Sebuah rumah sederhana yang dibelikan oleh Aira dengan sebagian dana dari Lembaga Hak Asasi Internasional yang kini menyebut Maxom sebagai pelindung kehidupan. Setiap pagi, ia duduk di beranda, menyeduh teh pahit yang ia racik sendiri, menghadap hamparan sawah yang terbentang hingga batas hutan. Dan setiap malam, ia menulis. Bukan novel, bukan laporan, tapi catatan kecil, berisi kenangan, pengingat, bahwa ia pernah memeluk keajaiban dengan tangannya sendiri. Hari pertama kau kupanggil cahaya. Hari kedua kau membuatku percaya, bahwa tak semua yang besar itu menindas. Hari ketiga kau mengajari aku, bahwa yang kuat adalah yang mampu memilih kebaikan, walau dunia menyuruhnya jadi senjata. Aira sesekali datang berkunjung, tak lagi sebagai ilmuwan buronan, tapi sebagai aktivis lingkungan yang kini dihormati. Bersamanya, anak-anak muda berdatangan. Mereka mendengar kisah itu seperti mendengar legenda. Tapi Maxom selalu bilang, jangan jadikan dia dongeng. Dia nyata. Dia pernah hidup. Dan mungkin, dia masih hidup. Pada suatu malam yang sangat tenang, ketika jangkrik bernyanyi lambat dan bintang bersembunyi di balik awan, Maxom merasakan tubuhnya berat. Sangat berat. Tapi bukan sakit. Bukan pula nyeri. Hanya letih. Letih yang dalam. Letih dari hidup yang panjang dan penuh luka. Ia mengambil kertas terakhir dari tumpukan catatannya, lalu menulis satu kalimat dengan tangannya yang mulai gemetar. Kalau nanti aku pergi, jangan tangisi tubuhku, tapi jaga cerita ini, karena di sanalah aku tetap hidup. Lalu ia menutup mata, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Pagi harinya, Aira datang. Ia menemukan Maxom tertidur dalam posisi duduk, dengan senyum kecil di bibirnya. Di tangannya, selembar kertas terakhir itu terlipat rapi. Tangis Aira pecah. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, sesuatu melayang turun dari langit. Satu helai bulu emas. Lembut. Bersinar. Mendarat tepat di pangkuan Maxom. Aira menatap langit. Dan di sana, hanya sekejap mata, sosok bersayap melintasi ufuk pagi. Meninggalkan jejak cahaya. Yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh waktu. Atau oleh dunia yang dulu ingin membunuhnya.